Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu yang bernama saya sendiri Sukoma dan teman saya Surya Adi Saputra ingin mempresentasikan tugas kami yaitu mata kuliah kromatografi lanjut yaitu berjudul penentuan etanol dalam makanan dan minuman dengan ekstraksi air berbantuan pengaduk materik yang ditambahkan dengan gizi fit. Nah, jadi pada jurnal ini dia membahas tentang makanan dan minuman yang halal menurut agama Islam, di mana menurut Islam makanan dan minuman itu yang dikonsumsi harus bersifat halal, tidak boleh yang mengandung bahan-bahan yang non halal. Nah, pada jurnal ini dia lebih menegaskan untuk membahas tentang kadar etanol ataupun kadar alkohol di dalam makanan dan minuman, di mana menurut peraturan LPPOM MUI dan MUIS ambang batas etanol yang diperbolehkan itu lebih kecil sama dengan 0,1% dan lebih kecil dari 1%. Itu tergantung pada CD, sumber etanol, dan jenis produknya. Jadi, bagaimana untuk menganalisis kadar etanol dalam makanan dan minuman? Nah, jurnal ini menawarkan yaitu dengan mengembangkan dan memodifikasi suatu metode yang berupa ekstraksi air yang berbantuan pengaduk magnetik yang dikombinasikan dengan gizi fit. Nah, jadi tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis kadar etanol dalam makanan dan minuman dengan menggunakan modifikasi metode baru, yaitu berupa ekstraksi air yang berbantuan pengaduk magnetik yang dikombinasikan dengan gizi fit. Nah, bahan yang digunakan uh, untuk melakukan penelitian ini seperti standar etanol yang bersertifikat yaitu dan juga satu propanol, kemudian air yang digunakan sebagai untuk analisis dan sampel yang terdiri dari berbagai makanan dan minuman olahan yang dibeli dari pasar lokal yang berada di Korea dan diklasifikasikan dalam 24 kategori yang berbeda. Kemudian dilakukan penentuan kadar etanol. Nah, penentuan kadar etanol ini ada tiga analisis. Yang pertama, persiapan stok etanol dan larutan kerja, di mana larutan stok etanol 1 mikrogram per mili itu dibuat dengan mencampurkan 1 mili standar etanol yang bersertifikat dalam 9 mili air. Larutan kerja etanol yang disiapkan dengan pengenceran larutan stok etanol dengan air dalam jumlah yang sesuai. Kemudian persiapan sampel, yaitu 0,5 gram sampel itu ditambahkan dengan 1 ml standar internal, yang kemudian ditambahkan dengan 8,5 ml air secara berurutan ditambahkan ke dalam vial bening yang berukuran 20 ml. Nah, kemudian dimasukkan ke dalamnya itu materi steril. Nah, setiap botol yang berisi larutan uji ditutup rapat dan diekstraksi selama 60 menit menggunakan multipoint magnetic steril dengan kecepatan 600 rpm. Nah, setelah ekstrak setiap vial yang mengandung ekstrak diinkubasi dalam waktu 30 menit di bawah suhu sekitar untuk mendapatkan pemisahan yang lebih baik antara lapisan atas, tengah, dan bawahnya. Nah, lapisan yang mengandung larutan berair itu disaring melalui filter jarum suntik Whatman yang berukuran 0,45 mikrometer dan dipindahkan ke dalam botol. Kemudian dilakukan analisis gizi fit. Nah, di mana pada analisis gizi ini menggunakan kolom HPINNOWAX ini sebagai fase diamnya dan menggunakan fase geraknya itu seperti gas pembawa yaitu helium dengan kecepatan 10 ml per menit, hidrogen 30 ml per menit, dan udaranya 30 ml per menit. Nah, setelah melakukan analisis penentuan kadar etanol dilakukan validasi metode, di mana validasi metode analisis ini untuk proses pengujian karakter kinerja metode analisis melalui serangkaian uji laboratorium. Jadi tujuan dari dilakukan validasi metode ini untuk menjamin bahwasanya metode analisis yang digunakan itu mampu memberikan hasil yang cermat dan handal sehingga dapat dipercaya. Nah, pada jurnal ini dia melakukan validasi metode seperti LOD, LOQ, profesional korelasi, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kromatogram dari etanol standar dengan konsentrasi 0,01 mg per liter. Nah, gambar yang kedua itu ataupun gambar yang kedua itu merupakan kromatogram sampel tanpa adanya etanol. Nah, sedangkan gambar yang C itu kromatogram sampel yang ditambahkan dengan konsentrasi etanol itu sekitar 0,05 gram. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwasanya waktu retensi antara larutan standar etanol yang telah ditentukan dengan sampel yang kita tambahkan etanol itu memiliki waktu retensi yang sama. Akan tetapi pada gambar B itu tidak terdapatnya puncak yang menandakan etanol dikarenakan gambar B ini tidak memiliki kadar etanol di dalam sampel tersebut.
Nah, kemudian dilakukan validasi metode. Nah, pada penelitian ini dia memiliki hasil validasi metode yang sangat rendah, yaitu nilai LOD LOQ-nya sangat rendah, sehingga metode yang digunakan ini sangat cocok untuk menganalisis kadar etanol dengan konsentrasi yang sangat kecil, yaitu dengan nilai LOD-nya itu 0,003 mg per gram dan LOQ-nya itu 0,001 mg per gram. Dengan koefisien korelasinya itu lebih besar dari 0,99%. 0,99. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya. Nah, di sini terdapat tabel 2 yang merupakan validasi dari metode yang diusulkan. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa ada tiga nilai, yaitu nilai dari relative bias, kemudian nilai percent recovery, dan nilai persen RSD, di mana untuk hasil nilai relatif bias sendiri yang bagus itu berada di bawah 3%, sehingga dapat kita lihat berdasarkan metode yang diusulkan, nilai dari hasil relatif biasnya itu berada di bawah 3% untuk semua sampel. Nah, selanjutnya untuk nilai persen recovery sendiri yang bagus itu berada pada rentang 90 sampai 120%, di mana dari hasil yang diperoleh dalam tabel kita dapat lihat bahwa berdasarkan metode yang diusulkan, nilai dari persen recovery-nya itu berada di antara rentan tersebut, yaitu 90 sampai 120% untuk semua sampel. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari nilai RSD-nya sendiri, di sini dapat kita lihat berdasarkan nilai dari pengukuran interday dan intraday, di mana nilai RSD yang bagus adalah berada di bawah 5%, di mana dari hasil yang diperoleh di sini dapat kita lihat bahwa nilai RSD untuk semua sampel itu berada di bawah 5% untuk semua sampel. Nah, sehingga dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa hasil nilai relatif bias, persen recovery, dan nilai RSD menunjukkan bahwa metode yang diusulkan itu akurat dan bagus. Selanjutnya, untuk tabel 3. Nah, tabel 3 ini merupakan perbandingan metode antara metode yang telah ditetapkan atau metode resmi, yaitu AOAC 2016.12 dan metode yang diusulkan. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa nilai dari persen recovery dan nilai dari RSD-nya menunjukkan bahwa metode yang diusulkan memiliki keakuratan dan ketepatan seperti metode yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh hampir sama, di mana untuk semua sampel. Namun di sini dapat kami simpulkan bahwa metode yang diusulkan lebih sensitif dibandingkan metode resmi atau yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan metode yang diusulkan itu menggunakan berat sampel yang jauh lebih besar serta pengenceran yang lebih rendah daripada metode AOAC, sehingga memungkinkan deteksi puncak dari si etanolnya dengan intensitas yang lebih tinggi untuk semua sampel yang mengandung konsentrasi etanol. Nah, selanjutnya untuk tabel 4. Nah, tabel 4 ini merupakan nilai ketidakpastian dari pengukuran dari metode yang telah diusulkan, yaitu berdasarkan kesalahan sistematis dan kesalahan acak, di mana dari tabel 4 ini dapat dilihat bahwa nilai ketidakpastian relatifnya dari metode yang diusulkan tersebut rata-ratanya adalah sekitar 8% untuk semua sampel. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tabel 5. Nah, tabel 5 ini merupakan kandungan etanol dalam berbagai jenis makanan dan minuman komersial yang yang dibeli dari pasar lokal di Korea, di mana berdasarkan tabel 5 ini dapat kita lihat bahwa dari 108 sampel yang dianalisis, terdapat 14 sampel yang terdeteksi bahwa kandungan konsentrasi etanolnya berada di atas nilai ambang yang telah ditetapkan. Nah, kalau dalam tabel ini dapat kita lihat yaitu nilai yang digarisbawahi serta yang diboldkan. Nah, di situ ada 14 produk makanan dan minuman yang nilai konsentrasi etanolnya berada di atas nilai ambang yang telah ditetapkan. Sehingga
dari 118 tersebut ada 14 sampel yang dinyatakan haram. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari hasil-hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa hasil dari metode yang diusulkan memiliki kesamaan dengan hasil yang telah ditetapkan atau metode yang telah ditetapkan atau metode resmi, yaitu AOAC 2016.12, di mana dari keseluruhan hasil menunjukkan bahwa metode yang telah diusulkan cocok untuk analisis kuantitatif untuk menentukan kadar konsentrasi etanol dalam produk makanan ataupun minuman. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.